Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Kurniawan dengan NIM D1A021640. Mata kuliah Hukum Tata Negara kelas I1. Di PowerPoint kali ini saya akan menjelaskan tentang periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Di dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan di Indonesia telah membuktikan bahwa pernah berlaku 3 macam undang-undang dasar atau konstitusi dalam 4 periode pergantian konstitusi dari awal mula Indonesia merdeka hingga sekarang, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang. Di latar belakang pembentukan Undang-Undang Dasar Sementara di Indonesia. Yang pertama, awal terbentuknya Undang-Undang Dasar di Indonesia. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, Indonesia Timur, Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi militer Belanda atau AMB. AMB pertama pada tahun 1947 dan agresi militer Belanda atau AMB 2 pada tahun 1948. Hal ini mengakibatkan diadakannya konferensi meja bundar. Hasil kesepakatan konferensi meja bundar. A. Belanda akan mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. B. Penyelesaian Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun kemudian setelah adanya pengakuan kedaulatan. Terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat, sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja, yaitu Konstitusi RIS. Proses berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 di dalam konsideran dinyatakan bahwa bentuk susunan negara Republik Kesatuan itu adalah kehendak rakyat di seluruh Indonesia, dan bahwa negara itu tidak lain adalah negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, yang semula berbentuk Republik Kesatuan dan kemudian berbentuk Republik Federasi, dan sesudahnya proses perundingan dan persetujuan. Maka ditetapkanlah Undang-Undang tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat mengenai Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Yang kedua, perkembangan umum setelah diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada tanggal 27 September 1950, Majelis Umum PBB secara bulat menerima Indonesia menjadi anggota PBB. Indonesia menjadikan politik luar negerinya sebagai salah satu jalan yang ditempuh sebagai usaha untuk mendapatkan kembali Irian Barat.
pada tanggal 18 sampai tanggal 25 April 1955 atas prakarsa Indonesia bersama dengan India, Pakistan, Burma, dan Sri Lanka dilangsungkan Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung. Pada tanggal 3 Mei 1956, Indonesia secara sepihak membatalkan hubungan Indonesia dengan Belanda berdasarkan perjanjian Konferensi Meja Bundar. Pada tanggal 20 Januari 1958, perjanjian perdamaian antara Republik Indonesia dan Jepang ditandatangani. 3. Berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 sampai 1959. Periode ini berlangsung mulai dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai lambang. Sistem demokrasi liberal ternyata membawa akibat yang kurang menguntungkan bagi stabilitas politik. Berakhirnya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pada tanggal 21 Mei 1959, Perdana Menteri Juanda di dalam jawabannya terhadap konstituante menegaskan bahwa Stats Fundamental Norm itu terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap menyatakan Piagam Jakarta sebagai dokumen sejarah yang menjiwai penyusunan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, pemerintah tetap tidak menerima hasrat mereka yang menghendaki agama Islam menjadi dasar negara Indonesia atau sumber hukum negara Republik Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1959, dengan melalui dekret, Presiden membubarkan konstituante, mengemukakan berlakunya konstitusi proklamasi. Dekret 5 Juli tidak saja mendapatkan sambutan baik dari masyarakat yang selama hampir 10 tahun dalam kegoyahan zaman liberal telah mendambakan stabilitas politik, melainkan juga dibenarkan dan diperkuat oleh Mahkamah Agung.